nama Kristennya siapa? Ada nama Elizabethnya. Tapi kan itu sudah ya? baptis, tapi sudah lama terbuang kan. Begitu dulu mengucap kalimat syahadat sama ustazah tuh saya sempat dikasih nama Diah Ayu Dwi Lina Andriani. Panjang banget. Nah, tapi Diah nama di Ayu? KTP cukup Dwi Lina aja. Dwi Lina Andriani. Tapi nama akta lahirnya Dwi Lina Dwi Andriani. Rina. Jadi memang tidak merubah nama asli ya. Betul. Dwi Rina itu ya. Iya. Dwi berarti anak kedua. Harusnya ya. Ini anak ketiga. Malah anak ketiga. Jadi harus Tri Rina harusnya ya. Harusnya seperti Masya Allah. Jadi saya panggilnya apa Mbak Dwi? Apa Mbak Rina? Rina aja. Mbak Rina ya. Mbak Rina, apa namanya, kita memang belum pernah ketemu dan alhamdulillah qadarullah kita bisa ketemu walaupun dengan situasi seperti ini, dalam arti apa namanya ya, sudah malam, pasti kita sudah sama-sama capek, tapi alhamdulillah Mbak Rina mau berbagi kisah hijrahnya kepada sahabat Arkom semua. Jadi Mbak Rina mau tanya nih, Mbak Rina dulu kan Kristen, kemudian sekarang sudah menjadi seorang Muslim. Itu dari tahun berapa jadi Muslimnya? Kalau secara struktural, secara negara, saya menjadi seorang mualaf itu tahun 2010. 2010 berarti 10 tahun yang lalu ya. Iya. Itu karena apa? Tidak bisa dipungkiri, hidayah seseorang itu dari bermacam-macam. Saya tidak bisa mengingkari ya kalau saya saya menjadi seorang muslimah itu ketika saya menikah dengan mantan suami saya. Oke. Meskipun yang menjadi imam saya tidak bisa kita jadikan panutan seperti itu. Jadi tetap semangat. Ya. betul. Jangan di awal udah nangis dong. Ya itu kan masa lalu ya. Betul. Masa lalu tuh nggak bisa kita hapus. Tapi yang pasti masa lalu itu bikin kita tambah semangat supaya Insya kita jadi Allah. pribadi yang lebih baik lagi. Allah. Jadi menjadi mu'alaf, mengucapkan syahadat itu karena menikah ya. Iya, betul. 2010 itu. Sama dong dengan aku juga, awalnya juga karena menikah gitu Betul, loh. Tapi sebelumnya waktu di Kristen pun aktif di gereja juga ya. Alhamdulillah saya sempat menjadi guru sekolah minggu, aktivis juga, jadi guru tamborin juga, pemain tamborin. Masya Allah. Dan ya seperti itu. Jadi kegiatannya banyak ya. Ya sama, saya juga dulu aktif juga, Mbak. Tapi ya itulah ya, Allah tuh kalau memberikan hidayah nggak setiap orang dapat ya. Iya, betul. Tapi kalau memang sudah dikehendaki sama Allah bahwa, hai sini kamu jadi muslim gitu ya, mau nggak mau kita akhirnya nurut lah ya gitu. Nah di sini kan tadi awalnya karena menikah, Iya. setelah mengucapkan syahadat kemudian sudah menjadi seorang muslim, itu dilakoni nggak, dijalanin nggak kewajibannya waktu itu? Atau masih galau-galau gitu, atau masih jadi ini hanya gini. sekedar agama gitu? Jadi gini, sebetulnya saat mengucap kalimat syahadat itu sesuatu yang sangat mudah kita lakukan ketika kita diajak seseorang. Tapi begitu kita benar-benar diperhadapkan sama, waktu itu kan saya mengucap kalimat syahadat kembali itu di depan KUA. 1 minggu sebelum kita ijab kabul, kita datang ke KUA kan biasa ada seperti itu dan Iya, iya. mendapat sertifikat Iya, gitu iya, kan. betul, Kalau betul. muslim yang asli malah nggak dapat sertifikat. Ya benar-benar ya. Iya, iya. Kalau seperti itu kita dapat Benar-benar. itu. Ketika di rumah mengucapkan syahadat itu gampang-gampang aja, gitu kan. ya. Tapi begitu di depan orang, ada waktu itu ada saksinya kan? mertua, ada ibu saya, seperti perang di dalam hati. Ya Allah, ibu ikut. Ikut menyaksikan. Jadi di sini tuh kayak perang. Jadi biasanya gampang banget untuk mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gampang banget. Saat itu cuma asyhadu alla la ilah. Jadi nggak ada yang sinkron. Terbata-bata gitu. Satu terbata-bata, kedua kayak kebalik-balik kata-kata nih. Padahal sebelumnya itu gampang banget. Pas begitu kita diperhadapkan benar-benar ada kitab suci, ada Al-Quran, salaman, disaksikan orang. Sini tuh kayak perang. Gitu. Satu sisi ada, Lina kamu jangan seperti itu. Satu sisi lagi, Lina kamu pengennya apa? Gitu. Jadi
Saya nggak munafik. Masya Allah. Karena saya Kristen dari bayi. Ya, dari kecil ya. Dari kecil, apalagi bapak saya juga sempat menjadi penasehat di dalam gereja. Apa istilahnya tuh ya? Apa ya, kalau pendeta enggak, tapi penasehat. Kayak penasehat. Jadi apa-apa pendeta itu selalu sharing sama almarhum bapak. Seperti itu. Meskipun bapak ibu saya tadinya berbeda ya. Saya masih melihat ibu saya Muslim, bapak Nasrani. Ketika itu saya kelas 1 SD, saya masih melihat mereka berdua itu berbeda jalan. Bapak saya setiap minggu ke gereja membawa Alkitab, ibu saya sholat. Oh, Masya Allah. Dan sampai pada akhirnya saya juga nggak tahu ibu saya dapat hidayah dari mana. Kata beliau, Iya. dapat hidayah juga sih sama saya, tapi hidayahnya kok ke Kristen. Hidayahnya malah ke Kristen itu ya. Makanya saya juga aduh, tapi ya sudahlah, itu pilihan kalau Iya, itu betul, menurut betul. saya. Tapi ini luar biasa ya Mbak ya. Apa namanya, ibu dan bapak ya mestinya ya mensupport Mbak Rina untuk menikah dengan seorang muslim dan mengizinkan Mbak Rina untuk menjadi seorang mu'alaf. Sebetulnya kalau bapak mensupport tuh enggak juga ya Bun, karena kan saya menikah posisi bapak itu meninggal tahun 2003. Oh, inilah. Saya menikah tahun 2010 dan bapak kakak support. saya waktu itu juga sempat berpacaran dengan orang muslim, bapak menentang keras. Mungkin kalau bapak masih hidup juga tidak mensupport. Cuman kalau di sini saya melihat andil yang begitu besar tuh seorang ibu. Iya betul. Jadi ketika saya meminta izin saya untuk bilang, Bu, saya mau menjadi seorang muslim, karena dulu saya ingat bapak saya tuh selalu bilang, waktu kakak saya dapat pacaran sama orang muslim, selalu bilang, kamu boleh pindah agama Hindu, Buddha, Islam, ketika kamu sudah bisa membiayai hidupmu sendiri. Gitu. Nah, itu yang tak tanemin. Saya bilang sama ibu, Bu, saya mau menikah dengan orang tapi beda agama. Apakah ibu memberikan restu? Seingat saya dulu almarhum bapak pernah bilang, kamu boleh menentukan pilihanmu, hakmu, keyakinanmu ketika kamu sudah bisa mendapatkan nafkah sendiri, menghidupi dirimu sendiri. Saya balik. Luar biasa ya. Saya balik lah ketika ibu bilang gini, kamu nek jadi muslim, ibu rak masalah, tapi satu, nek muslim tenan, bukan cuma sekedar KTP. Seperti itu. Tapi nek kamu tidak bisa menjalankan dirasa berat, mending rasa jadi muslim. Jadi itu juga salah satu semangat untuk Mbak Rina ya. Iya, padahal ibu saya Nasrani. Yang tadinya muslim malah menjadi seorang Nasrani ya. Tapi dia tetap dia ngasih motivasi meskipun kita beda jalur ya Bu, seperti itu. Dan ini jadi PR buat saya, gimana caranya mengembalikan ibu saya ke muslim kembali. Insya Allah. Gitu, meskipun nggak mudah sih. Iya. Terus setelah menikah ya, ini berarti kan support dari orang tua memang bapak sudah nggak ada ya almarhum, kemudian ibu juga memberikan support. Tapi dengan syarat bahwa Mbak Rina harus sungguh-sungguh menjadi seorang muslim. Nah, setelah menikah dengan bapaknya anak-anak, itu apakah memang langsung mengikuti semua? Karena kan tadi dilihat bahwa Mbak Rina itu aktivis di gereja. Pasti saya yakin itu banyak sekali omongan yang kurang baik ya, ataupun nggak nyaman buat kita. Karena dulu kita kan aktivis. Setelah itu tiba-tiba kita jadi seorang muslim. Apakah dengan mudahnya untuk Mbak Rina itu waktu itu? Jadi gini Bun, saya tipe orang cuek gitu. Orang mau ngomong saya apa di belakang saya nggak masalah, terserah, itu hak kamu. Yang penting dalam hidup saya nggak ganggu orang, tolong juga jangan ganggu privasi saya gitu. Sampai kalau ngomong itu di depan saya, baru saya bisa sanggah. Tapi kalau dia mau ngerasani saya yang bergeming-geming gitu, masa bodoh gitu. Dan alhamdulillah begitu kami menikah sampai dengan tahun 2016 saya menjalankan semua sunah-sunah. Masya Allah. Gitu. Jadi saya apalagi waktu saya keguguran kakaknya Azam, saya lemah kandungan. Itu Azam itu anugerah buat kami, karena begitu saya habis keguguran, saya hamil lagi Azam. Itu saya nonstop tahajud. Saya cuman seperti ini, ya Allah, kalau memang ini rezeki buat saya, tolong mudahkan semuanya. Gitu. Jawaban dari tahajud itu saya enggak pernah flag, enggak pernah apa. Dan bener-bener Azam itu lahir sampai mantan suami saya kan orang kaya Bun. Saya orang sederhana, tapi kami
demi Allah, demi Rasulullah, tidak pernah yang namanya dimodalin sama mertua Keluarga. ataupun paling rumah ini dimodalin sama ibu, pinjam sertifikat, saya angsur gitu kan. Jadi anak kami lahir yang namanya Azam yang sekarang besar itu membawa rezeki sendiri buat kami. Dan di situ saya mikir, ya Allah, ternyata tuh bener gitu, kuasanya Gusti Allah tuh memang bener. Dari saya lemah kandungan, Azam itu 2 bulan saya hamil, Ya. di USG nggak kelihatan janinnya. Dan dikasih kesempatan sama dokter 1 minggu, kalau tetap nggak ada perkembangan harus dikuret. Saya cuma nangis berdua sama mantan suami. Iya. Kita sholat bareng, kita tahajud, suami sempat juga puasa. Alhamdulillah selang 1 minggu kita ke rumah sakit, ternyata Kelihatan. janinnya tuh gede, sampai dokter sampai bilang, subhanallah, ini mukjizat Bu, ini mukjizat dari Allah. Iya. Saya belum pernah melihat kasus seperti ini, yang janin tidak berkembang 2 bulan harusnya sudah kelihatan gede, tidak kelihatan, tiba-tiba ini kelihatan. Masya Allah. Di situ saya menjadi, Allah. saya tidak salah, pilihan saya menjadi mualaf tidak salah, berarti ya ini jawaban. Jadi Azam lahir umur tahun berapa? Tahun 2012, tanggal 28 Mei 2012. Jadi setelah 2 tahun menikah itu Setelah ya? 2 tahun menikah, ya sebelumnya kan saya liburan terus Iya, Bu. tapi itu masih tetap bekerja? Masih bekerja. Masih bekerja. Gitu. Dan alhamdulillah begitu Azam, detik Azam lahir tuh, kami bisa membeli rumah ini, bisa membeli mobil, bisa membeli semuanya. Benar-benar berjuang dari nol kami berdua. Oh, luar Seperti itu. biasanya ya? Yang notabene suami hanya honorer, yang Iya. orang matematika tuh jelas nggak mungkin banget. Iya, Dan iya. saya statusnya masih karyawan kontrak. Iya. Penghasilan saya di bawah 2 juta waktu itu. Jadi kalau di logika matematika Nggak masuk mungkin, ya, nggak masuk ya. Tapi karena matematikanya Allah, jadi Iya, kita nggak betul. tahu ya. Betul. Masya Allah. Benar banget, benar banget. Berarti kalau dirasakan juga nih sama Bunda Rina tuh, apakah mulus-mulus aja waktu jadi mu'alafnya? Kalau dibilang mulus, tidak juga ya Bun. Karena sering berjalannya waktu, sampai kami sempat punya rumah lebih dari 1, punya mobil juga lebih dari 2. Di tengah-tengah perjalanan, biasa, laki-laki selalu ada harta tahta wanita. Ya. Itu yang bikin semuanya menjadi Ujian itu ujian. Kalau kita melihatnya itu musibah, ya itu hanya Allah gitu kan. Betul. Tapi kalau kita melihatnya sebagai ujian, insya Allah itu kan meningkatkan derajat kita gitu. betul.